Selamat datang kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan kami persilakan untuk menempati tempat yang telah kami siapkan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi paduan suara karyawan-karyawati Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah binaan Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan himne Hari Ibu dan Mars NTB Gemilang.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Sesepuh Organisasi Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua Organisasi Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Ketua GUW Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Sesepuh Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pula. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat tentunya untuk kita semua. Hadirin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara peringatan Hari Ibu ke-94 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, Perempuan Terlindungi, Perempuan Berdaya pada pagi hari ini segera dimulai. Baik hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Haji Jam'ul Khair. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rahmatullah S.A.G. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari sebentar saja kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bermohon, berdoa, bermunajat, semoga acara kita pada hari ini dan semua yang kita harapkan Allah ridhoi dan sukses, tentu dengan tata cara agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Allahumma ya qadiyal hajat faqdi hawaijana husnal qada ya aziz ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan bersama persembahan Gamelan Srikandi NTB Gemilang. Gamelan Srikandi NTB Gemilang akan menampilkan gending gelung prade yang akan diawali dengan tabuh pembuka. Gending gelung prade merupakan gending pesasakan yang menceritakan tentang keelokan tradisi budaya Sasak yang digambarkan dalam barisan pemuda-pemudi sambil menaiki praja atau kuda dari kayu. Gamelan Srikandi NTB Gemilang beranggotakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sesepuh Organisasi Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta ibu-ibu OPD lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sela-sela kesibukannya, para Srikandi NTB berlatih dengan antusias dan penuh semangat sebagai wujud cinta dan keinginan kuat untuk melestarikan musik tradisional Nusa Tenggara Barat. Hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Gamelan Srikandi NTB Gemilang. Hadirin, selamat menyaksikan.
Baik hadirin yang kami hormati, mohon berdiri kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan yang sangat memukau dari Sri Kandi NTB yang hebat di peringatan Hari Ibu ke-94. Baik hadirin, acara selanjutnya pembacaan sejarah Hari Ibu oleh Ibu Hajah Muhsinatin Mahali Fikri. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur, Ibu Hajah Dr. Siti Rahmi Jalilah MPD beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati pula Ibu Gubernur selaku sesepuh perempuan NTB, dan tidak kalah pula yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai seluruh ibu-ibu ketua organisasi perempuan dari 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, tentunya yang hadir pada saat ini bersama anggotanya. Singkatnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon izin, saya Hajah Muhsinatin Mahali Fikri, Ketua Iswara Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberikan mandat untuk membacakan tentang riwayat Hari Ibu. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Hari Ibu.
Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda perjuangan pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan, pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya suatu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia yang disingkat PPPI. Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama kaum-kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perempuan Indonesia berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu adalah tanggal 22 Desember merupakan hari nasional namun bukan merupakan hari libur. Tahun 1946 badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia yang disingkat menjadi KOWANI yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntunan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu, sebagai istri, maupun sebagai warga negara, bahkan sebagai warga abdi Tuhan, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak akan pernah terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut
sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan kasih sayang kodrati seorang ibu terhadap anak. Kekuatan kesucian cinta antara pengorbanan ibu kepada anak dan kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu, merdeka melaksanakan dharma, mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan hak kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, merupakan kemitraan sejajar yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara demi keutuhan dan kemajuan serta kedamaian bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Desember 2022. Mohon izin, sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya ingin sedikit berbagi cerita yang terjadi pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada satu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah hamba akan berbakti?" Dijawab oleh Rasulullah, "Kepada ibumu." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Kepada siapa lagi wahai Rasulullah?" Kembali dijawab oleh Rasulullah, "Ibumu." Lalu sahabat masih penasaran, bertanya kembali, "Sesudah itu wahai Rasulullah, kepada siapa lagi?" Lalu Rasulullah kembali menjawab, "Kepada ibumu." Lalu yang terakhir, pertanyaan yang keempat, "Sesudah itu wahai Rasulullah, kepada siapa lagi?" Baru dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan, "Ayahmu." Jadi di sini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan apa arti cerita dari yang tadi, dan bukan kapasitas saya untuk menjelaskan asbabun nuzul maupun asbabul nurud dari cerita yang saya sampaikan tadi. Namun satu hal yang akan saya katakan kepada kita semua, ibu-ibu hebat NTB. Ingat, 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. Dan kalau dari tadi banyak lagu bahasa Inggris, lagu segala macam, ya, saya akan menyelipkan sebuah lagu, tapi hanya 1 bait saja, kasidah, yang biasa kita dengarkan dan memang ini kesukaan saya. Mohon maaf, sedikit saja. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ini saja, merdeka. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya laporan Ketua Panitia Ibu Insinyur Hajah Lale Prayatni Lalu Gita Aryadi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah MPD. Yang saya hormati, sayangi pula sesepuh perempuan Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Niken Zulkifli Mansah selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati ibu-ibu Ketua Organisasi Wanita yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bu Ketua Bayangkari, Ibu Persid Kartika Chandra Kirana. Yang saya hormati pula ibu-ibu sesepuh perempuan dari kabupaten kota. Terima kasih sudah hadir Ibu
Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kota Dompu. Terima kasih Ibu. Kemudian ibu-ibu dari Ketua GOW Kabupaten Kota juga yang hadir. Ibu sesepuh perempuan Nusa Tenggara Barat juga ada Ibu Elok Bardol Munir. Singkatnya, seluruh hadirin yang berbahagia pada siang hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau kelak di hari akhir. Ibu Gubernur dan para tamu undangan yang berbahagia, pada peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat kali ini, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pelaksana kegiatan, peserta, serta tamu undangan dari seluruh kabupaten kota yang berkesempatan hadir dan ikut memeriahkan kegiatan puncak peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai kita ketahui bersama bahwa Hari Ibu sebenarnya berlangsung setiap saat, karena rasa bakti kita kepada ibu adalah kewajiban bagi setiap anak dan berlangsung setiap hari dan setiap waktu. Maka dari itulah kegiatan hari ini, puncak peringatan Hari Ibu, bisa kita jadikan momentum sebagai titik balik kita dalam meningkatkan rasa bakti kita kepada ibu. Puncak peringatan Hari Ibu tahun 2022 ini mengambil tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan subtema Perempuan Terlindungi, Perempuan Berdaya. Tema ini untuk mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pemberdayaan pada setiap aspek kehidupan guna menuju Indonesia maju. Demikian juga harapan kami bahwa jika seluruh perempuan di Nusa Tenggara Barat ini dapat terlindungi hak-haknya dengan baik, insya Allah dapat diberdayakan pada seluruh bidang kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Tentu dengan menciptakan kemudahan akses perempuan khususnya pada saat ini, yaitu akses pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik secara bertahap dan berkesinambungan. Kami mohon izin melaporkan beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangkaian dalam memperingati Hari Ibu tahun ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu lomba merangkai buah dan sayur yang dilaksanakan tanggal 22 November 2022. Yang kedua yaitu lomba busana berkebaya yang dilaksanakan tanggal 8 Desember 2022. Yang ketiga, zikir akbar dengan seluruh OPD dan organisasi perempuan tanggal 9 Desember 2022. Yang keempat, kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Lombok Tengah tanggal 12 Desember 2022. Yang kelima, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Majeluk pada tanggal 13 Desember 2022. Keenam, anjang sana ke seluruh sesepuh perempuan Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Desember 2022. Yang ketujuh, Udayana Fashion Street yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022.
Dan puncak peringatan Hari Ibu ke-94 yaitu pada hari ini tanggal 19 Desember 2022 dan pada tanggal 23 Desember 2022 akan dilakukan senam sehat bersama dengan seluruh OPD instansi organisasi wanita bertempat di halaman kantor gubernur. Pada kesempatan ini kami mohon kepada Ibu Gubernur, Ibu Siti Rohmi Jalilah dan Ibu Sesepuh Perempuan Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Niken untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Sebelum mengakhiri laporan, saya mewakili seluruh panitia kegiatan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan kami selama kegiatan berlangsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sesepuh perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Ibu Hajah Niken Saptarini Widyawati Zulkifli Mansyah SEMSC. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Haja Dr. Siti Rohmi Jalilah. Yang saya hormati Ketua Bayangkari, Ketua Perwakilan dari Organisasi Perempuan Forkopimda Provinsi. Yang saya banggakan dan saya sayangi Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota yang hadir dari Kabupaten Bima, dari Kota Bima dan Kabupaten Dompu, ibu-ibu sesepuh organisasi perempuan dari Provinsi, Ibu Elok Badrul Munir, Ibu sesepuh dari Kabupaten Kota yang hadir, ibu-ibu ketua organisasi perempuan, ada banyak sekali organisasi perempuan yang diundang, diantaranya Iswara, kemudian PKOW, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, di sini banyak sekali ya, perwakilan dari Bank NTB Syariah dan Bapak Ibu sekalian yang hadir semuanya pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Tentu saja selaku hambanya yang pandai bersyukur, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita termasuk dalam orang-orang yang diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir pada pagi hari ini dalam perayaan peringatan Hari Ibu ke-94 ya, tahun 2022. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, tadi sudah disampaikan bahwa sejarah peringatan Hari Ibu adalah bukan hanya hari untuk kita mengingat dan mengenang jasa-jasa ibu-ibu, namun juga hari di mana para perempuan di negeri ini bersatu secara sadar untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi negara kita. Dan ini dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1928. Artinya perempuan-perempuan yang cerdas itu juga sudah ada dari zaman dulu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita menjadi perempuan-perempuan di zaman ini yang bisa meneruskan semangat-semangat dari perempuan-perempuan di masa tersebut. Hari Ibu juga biasanya adalah hari di mana kita memberi perhatian dan apresiasi serta penghargaan pada peran kaum perempuan bagi keluarganya, bagi masyarakat dan bangsanya. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas dedikasinya yang tanpa syarat kepada keluarganya, atas kesabaran ibu-ibu dalam mendampingi keluarga,
Ibu-ibu, salam dari Bapak Gubernur, salam terima kasih atas kesabaran ibu-ibu menghadapi perilaku bapaknya menonton sepak bola tadi malam. Saya yakin di sini ada ibu-ibu yang terpaksa juga tidak bisa tidur karena bapaknya masih sibuk dan sibuk memberikan berbagai macam pelayanan bagi anggota keluarga yang menonton sepak bola ya. Salam dari Bapak Gubernur. Kemudian juga apresiasi bagi ibu-ibu yang tidak hanya sabar tapi juga melakukan semuanya dengan penuh keikhlasan ya. Kasih ibu seperti matahari menyinari dunia ya, tidak menginginkan balasan, hanya memberi tanpa kembali ya. Kemudian ibu-ibu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memberikan dedikasi yang sama, kesabaran yang sama, dan keikhlasan untuk bekerja bagi masyarakat kita. Baik dia anak-anak perempuan maupun manusia pada kaumnya, karena masih banyak kaum perempuan dan anak-anak kita yang masih memerlukan kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Saat ini alhamdulillah ya, walaupun di Nusa Tenggara Barat kita sudah sangat maju kaum perempuannya. Alhamdulillah kita memiliki wakil gubernur yang luar biasa, menjadi panutan kita semua, Ibu Hajah Siti Rohmi Jalilah. Kita juga punya anggota DPR, ketua DPRD provinsi yang perempuan. Kita punya bupati perempuan, kita punya wakil bupati perempuan, dan tentu saja berbagai macam posisi perempuan di berbagai macam organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, itu adalah hal yang kita patut syukuri. Namun kita juga di sini masih melihat bahwa Nusa Tenggara Barat masih punya beberapa PR berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan. Masih banyak perempuan-perempuan yang masih belum mendapatkan kesempatan, masih belum mendapatkan fasilitas untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, masih belum mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pelatihan, untuk bisa mendapatkan akses kepada perbankan. Ya, di sini ada Bank NTB ya. Kemudian juga akses kepada hal-hal yang bisa meningkatkan keberdayaan dirinya. Untuk itu dalam kegiatan ini saya mengajak ibu-ibu semua. Saya yakin di sini ibu-ibu para ketua organisasi adalah orang-orang yang bersedia memberikan banyak hal yang lebih kepada masyarakat. Dan tadi kasih sayang ibu yang tiada memberi tanpa berharap kembali, mudah-mudahan juga bisa diberikan ke banyak perempuan-perempuan di Nusa Tenggara Barat yang masih memerlukan. Mereka adalah anak-anak kita, mereka adalah perempuan-perempuan tersebut adalah saudara-saudara kita walaupun bukan berasal dari kandung yang sama, dan juga masih banyak anak-anak kita yang kita harus pastikan mereka bisa tumbuh dengan sehat, mereka bisa mendapatkan gizi yang baik dan bisa menjadi perempuan-perempuan yang berdaya. Momen peringatan Hari Ibu adalah momentum di mana kita juga harus introspeksi. Seberapa jauh kita sudah berusaha ya, untuk membuat perempuan-perempuan di daerah kita semakin berdaya. Momen introspeksi dari organisasi perempuan, sejauh mana sudah kita banyak bergerak bagi anak-anak di sekeliling kita. Akhirul kalam, pesan saya, marilah kita senantiasa berbuat dan bergerak, karena itulah amanah hidup dan sehat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Roni menikmati mangga mirip Ronald. Buah mangganya berbuat lebat. Selamat Hari Ibu Nasional, tetaplah menjadi ibu yang hebat. Satu lagi ibu-ibu, pergi ke Mataram lewat terminal, agar tak tersesat haruslah bertanya. Selamat Hari Ibu Nasional, saya sayang ibu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon berkenan Ibu sesepuh perempuan untuk tetap di tempat untuk berkenan menyerahkan penghargaan Sekolah Ramah Anak diberikan kepada SMA Negeri 9 Mataram dan TK Bayangkari Kota Bima. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dan kami undang juga untuk menyerahkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi Ketua Panitia dan Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan untuk SMA Negeri 9 Mataram diserahkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. TK Bayangkari mohon untuk menyerahkan sesepuh organisasi perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Kami undang sesepuh organisasi Kota Bima dan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Bima. Baik, selanjutnya kami mohon untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang terhormat Ibu Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan Ibu Hajah Niken Zulkifli Mansah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus juga Bunda PAUD. Kemudian juga Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya banggakan, Ibu Ketua Bayangkari dan seluruh organisasi wanita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk seluruh pimpinan organisasi wanita. Kepala OPD, seluruh pihak yang hadir, Bapak Ibu, ada juga Bapak walaupun 1-2 ya. Semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Memang kalau acaranya yang hadir ibu-ibu gak bisa diem. Jadi sudah kayak tawon, sudah kayak tawon, ya. Itulah ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu memang hebat ya. Karena ibu-ibu yang hebatlah insya Allah yang bisa mendorong tercapainya NTB Gemilang. Karena apa? Kita sudah merasakan betapa peran daripada ibu-ibu ini luar biasa. Jadi tulang punggung pembangunan itu ibu-ibu. Karena kan kita berbicara pembangunan itu dimulai dari mana coba ibu-ibu? Dimulai dari keluarga, makanya PKK itu kan ketahanan keluarga yang diperjuangkan. Nah situ aktor artisnya siapa coba? Ketahanan keluarga itu. Artisnya ya ibu-ibu semua gitu. Jadi memang kalau mau negaranya, mau daerahnya maju, ibu-ibunya harus maju. Perempuan-perempuannya harus maju. Harus melek digital, harus melek literasi, harus paham dengan berbagai kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Tapi alhamdulillah di NTB ini kita sangat bersyukur. Banyak ibu-ibu hebat
apalagi yang ada di depan saya ini semuanya adalah ibu-ibu hebat. Bolehlah kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi luar biasa. Ketahanan keluarga hanya bisa diwujudkan oleh ibu-ibu yang hebat. Maka dari itu kalau misalnya kita lihat sekarang Provinsi NTB ini dari waktu ke waktu semakin maju, tentunya berkat kontribusi semua pemimpin-pemimpinnya dari awal. Dari berdirinya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemarin pada saat hari ulang tahun NTB kita lihat itu ada video. Dari gubernur pertama terus sampai dengan sebelum kami Bapak TGB itu kelihatan apa-apa yang dilakukan, jadi itu seperti estafet. Jadi tidak bisa terpisah satu sama lain, saling menguatkan terus sampai dengan sekarang. Dan saya sangat yakin yang berada di belakang keberhasilan itu semua sampai dengan sekarang adalah juga yang paling utama ibu-ibu. Ya. Nah, NTB punya PR banyak. Sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Apalagi kalau kita bicara IPM, seringkali orang bilang, IPM NTB itu enggak naik-naik. Kalau lihat IPM, yang kita lihat bukan angka, ansih angkanya, tetapi yang kita lihat adalah percepatannya. Cepat enggak naiknya, lambat enggak naiknya. Karena IPM itu tidak mungkin seperti membalik telapak tangan. Karena di dalam IPM itu ada 3 faktor. Yang pertama bicara angka harapan hidup. Harapan hidup itu istilahnya berapa tahun sih rata-rata orang NTB ini hidupnya. Nah, kita mulainya dari bawah. Jadi naiknya juga harus cepat dan konsisten. Kemudian angka rata-rata lama sekolah. Berapa tahun masyarakat NTB yang berumur 25 tahun ke atas, berapa tahun sih dia mengenyam pendidikan? Itu juga PR besar. Kita mulai dari rendah. Harapan lama sekolah, berapa tahun masyarakat atau anak-anak NTB umur 7 tahun sekolah. Kalau ini udah bagus, ini udah di atas 13 tahun. Tapi rata-rata lama sekolah kita masih di bawah 8 tahun. Nah, jadi ini PR kita semua dan termasuk PR ibu-ibu. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi 3 hal ini, harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi. Ini tidak ada ibu-ibu yang seperti membalik telapak tangan, seperti kita membangun jembatan 5 bulan, 6 bulan jadi, atau seperti membangun gedung, enggak bisa. Ini harus merangkaknya itu harus betul-betul programnya konsisten dan merangkaknya itu harus cepat. Alhamdulillahnya NTB di tahun 2022 ini menjadi provinsi nomor 2 tercepat di Indonesia. Jadi percepatan kenaikan IPM-nya itu kita nomor 2 di Indonesia. Itu juga karena ibu-ibu. Bagaimana enggak? Kan kalau kita berbicara harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah yang mendorong keluarganya, anaknya ini untuk ayo kita sekolah, jangan putus sekolah, jangan merarik kode, selesaikan sekolahnya, minimal SMA, MA, SLTA, bila perlu wajib harus lanjut perguruan tinggi. Itu siapa? Kalau ibu-ibunya enggak semangat untuk anak-anaknya ini, enggak bisa. Nah, ibu-ibu ada di situ. Harapan hidup supaya keluarganya sehat, ketahanan keluarganya sehat. Ibu-ibu perannya luar biasa. Pola hidup bersih dan sehat. Ibu-ibu yang jaga keluarganya, ibu-ibu yang yakinkan anak-anaknya makannya sehat, pola hidupnya sehat, ya, sehingga anak-anaknya sehat. Ibu-ibu di situ. Maka dari itu kalau saya bicara percepatan kenaikan IPM, ibu-ibu memiliki faktor yang sangat penting di situ, ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Ini hari ibu, jadi kita harus rayakan semua semangat yang kita lakukan untuk NTB yang gemilang, ya. Begitu juga pertumbuhan ekonomi. Coba lihat, kita bisa survive. Alhamdulillah NTB ini mungkin karena kita agamis, ya.
walaupun tidak hanya 100% muslim, banyak agama yang ada di sini, tetapi kita hidup secara agamis, duduk berdampingan, aman, guyub, ada 3 suku yang kompak semuanya, sehingga gempa, pandemi bisa survive. Sehingga alhamdulillah pertumbuhan ekonomi NTB juga menjadi yang tertinggi di Indonesia di 2022 ini. Itu juga berkat, jangan main-main, itu berkat ibu-ibu juga. Kita bertahan salah satunya adalah karena UMKM. Pelaku UMKM itu banyak enggak ibu-ibunya? Banyak ibu-ibu di situ. Coba, dari sisi busana misalnya, makanan, apalagi makanan jangan macam-macam. Sekarang dari rumah aja udah pintar cari duit, membantu keluarga, ya banyak sekali. Aduh, saya kalau nyicipin makanan ibu-ibu UMKM nggak tahu yang mana yang nggak enak ya. Kok semuanya enak gitu. Nah, jadi survive-nya kita karena UMKM dan di situ ibu-ibu. Sehingga insya Allah ibu-ibunya semakin sehat, semakin positive thinking, selalu berpikiran positif ya, melihat segala sesuatu itu positif sehingga memiliki semangat yang tinggi untuk membangun, bekerja, berkontribusi. Insya Allah NTB Gemilang akan bisa tercapai dengan baik. Amin ya robbal alamin. Luar biasa.